Kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen, yaitu materi matematika peminatan kelas 10 di semester 1. Sebelum masuk ke fungsi eksponen, mari kita ingat kembali materi kalian pada saat di SMP, yaitu tentang bilangan berpangkat. Masih ingat bilangan berpangkat itu apa? Nah, bilangan berpangkat itu kalian sering menyebutnya seperti contoh berikut ini. 2 pangkat 3. Itu bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian ada 3 pangkat 2. Itu sama aja dengan 3 kali 3. Dan 5 pangkat 4 itu sama saja dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali, sebanyak yang ada di pangkatnya. Kemudian yang atasnya juga sama, 3 pangkat 2, ya 3 dikalikan sebanyak 2 kali, karena pangkatnya 2. Kemudian 2 pangkat 3, maka 2 juga dikalikan sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian untuk notasinya, notasi dari bilangan berpangkat itu seperti ini tulisannya. Dibacanya yaitu A pangkat M. Masih ingat ya? Kemudian mari kita simpulkan dari contoh ini, dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang bilangan A sebanyak M kali. Sebanyak apanya? Sebanyak pangkatnya. Ini pangkatnya kan M. Nah, sebelum lanjut ke materi inti kita pada video kali ini, kita kenalan dulu sama bagian-bagian dari bilangan berpangkat. Ini kan tadi notasinya A pangkat M. Nah, M di sini itu sebagai apa ini namanya? Pangkat. Lalu A-nya itu sebagai apa? Kalau di dalam bilangan berpangkat, kita kenal yang namanya basis, atau sering juga disebut dengan bilangan pokok. Jadi nanti kalian harus tahu A itu sebagai basis atau bilangan pokok, M itu sebagai pangkat. Berarti kalau dari contoh ini bilangan pokoknya yang mana? Kalau dari 5 pangkat 4, bilangan pokoknya adalah 5. Ini sebagai bilangan pokok. Terus pangkatnya yang mana? 4. Jadi ini 4 ini adalah pangkat. Berarti kalau yang atas pangkatnya adalah 2. Kemudian 3 sebagai bilangan pokok atau disebut juga dengan basis. Di sini basis atau bilangan pokoknya yang mana? Yaitu 2. Kemudian 3 itu sebagai pangkat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi inti kita pada video kali ini ya. Pertama kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real M ke A pangkat M dengan A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa begitu? Nanti kita jawab semua pertanyaan itu setelah belajar semua ini. Pertama kita kenali dulu bentuk tampilannya itu seperti apa. Ada 2 macam bentuk, salah satu saja nanti yang sering kita gunakan. Pertama, fungsi eksponen bisa ditampilkan dalam bentuk F.2 M tanda panah A pangkat M. Ini dibacanya itu
F memetakan M ke A pangkat M. F memetakan M ke A pangkat M dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Ini yang belakang, yang A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, itu adalah syaratnya. Kenapa? Karena nanti kalau A-nya 0, tidak ada hasilnya. Kalau A-nya sama dengan 1, juga tidak ada hasilnya. Kalau A-nya kurang dari 0, nah juga sama, hasilnya nanti tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu bisa juga kalau saya ganti M-nya dengan X, boleh apa tidak? Boleh ya. Jadi ini tidak selalu M, tidak selalu A, hanya simbol saja. Boleh juga ditulis seperti ini. F memetakan X ke A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya bentuk yang lainnya yaitu bentuk formula. Ini yang paling sering keluar bentuknya atau tampilannya seringnya seperti ini. Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya ada sifat-sifat dari fungsi eksponen. Sifat yang pertama yaitu titik di sini. Oh ya, titik di sini ini maksudnya perkalian ya. Jadi nanti kalau ke depan kalian ketemu kok tidak ada tanda silangnya, itu artinya dikali ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan, kalau perkalian maka pangkatnya di apa? Di SMP kan sudah ditambah sehingga A pangkat M plus N. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu bentuk pembagian. Bisa ditulis dalam bentuk A pangkat M titik 2 A pangkat N, dibacanya A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan, boleh juga ditulis seperti ini, A pangkat M per A pangkat N sama dengan, kalau dikali pangkatnya ditambah, tapi kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Menguranginya bagaimana? Atas dikurangi bawah, sehingga A pangkat M min N. Jangan kebalik ya, atas kurangi bawah. Kemudian untuk sifat yang ketiga ada di dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Kalau seperti ini berarti pangkatnya dikali sehingga A pangkat M kali N. Sifat yang keempat, dalam kurung A kali B, di sini atas ini sebenarnya ada pangkatnya. Pangkat berapa? Pangkat 1, tapi tidak ditulis. Sehingga nanti hasilnya adalah A pangkat 1 kali M apa? M. Dikali B pangkat 1 kali M berapa? M. Sehingga hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian untuk sifat yang kelima, A pangkat 0 bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nanti untuk sifat yang ini kita berikan contohnya biar gampang. Kemudian untuk sifat yang keenam yaitu A pangkat min N sama dengan, nah kalau ketemu bentuk seperti ini ingin dirubah dalam bentuk pangkat yang positif, maka sama kalian kalau posisinya di atas pindah ke bawah. Di sini kan sebenarnya ada angka 1 kali A pangkat min N. Sehingga ketika ini pindah ke bawah, yang atas tinggal 1 per A pangkat, nah min N nya pindah ke bawah menjadi positif. Dengan A nya tidak boleh 0, yang atas juga sama, A nya tidak boleh 0. Kemudian sifat yang ketujuh mirip dengan yang keenam, hanya saja ini dari bentuk pangkat yang positif. A pangkat N ingin dirubah dalam bentuk pangkat yang negatif. Tadinya di atas ini kan per 1.
pindah ke bawah menjadi 1 per A pangkat min N. Positif jadi negatif. Kalau negatif pindah ke bawah jadi positif. Begitu sebaliknya. Untuk yang nomor 8. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan, nah kalau seperti ini bentuk akar, mau kalian ubah dalam bentuk perpangkatan, maka A pangkat dalam per luar M per N. Jangan kebalik ya, dalam per luar M per N. Sebelum lanjut ke contoh-contohnya, coba kalian perhatikan dari sifat-sifat ini semuanya bisa disimpulkan apa? Terlihat ya, ini bisa dihitung ketika bilangan pokoknya sama. Lihat, ini kan A, ini juga A, sehingga nanti pangkatnya bisa dijumlah. Yang bawah pun sama, bilangan pokoknya sama-sama A. Jadi nanti kalau ketemu yang berbeda, ubah dulu supaya sama jika bisa. Tapi jika tidak bisa ya biarkan seperti itu, tidak usah dihitung. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soal untuk sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Perkalian maka pangkatnya ditambah dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Coba lihat untuk yang A, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sudah sama? Sudah ya, sudah sama-sama 2. Berarti ini bisa kita tulis di sini. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 pangkat 7. Paham sampai sini? Kemudian lanjut untuk contoh yang B, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama semua? Sudah ya. Kalau sudah berarti bisa langsung kita hitung. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 5. Langsung saja hasilnya 2 pangkat 3 tambah 4 7 tambah 5 12. Pintar. Kemudian untuk yang C, 2 pangkat 3 A pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 A pangkat 3. Nah kalau seperti ini bagaimana? Sama kalian dikelompokkan, yang 2 dengan 2, yang A dengan A, sehingga di sini 2 pangkat, ini perkalian berarti pangkatnya ditambah 3 ditambah 5, terus A pangkat 2 ditambah 3, hasilnya berapa? 2 pangkat 3 tambah 5 8 dikali A pangkat 2 tambah 3 5, A pangkat 5. Paham sampai sini? Lanjut untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bisa ditulis A pangkat M per A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M min N. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurang pangkatnya. Yang dikurang adalah pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Jangan sampai terbalik. Untuk contoh yang pertama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, berarti hasilnya berapa? 3 pangkat 4 min 2 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian untuk yang B, 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2, bilangan pokoknya dicek sudah sama? Sudah ya, sama-sama 3. Berarti hasilnya 3 pangkat
pembagian pangkatnya dikurang atas kurangi bawah. Berarti 5 dikurangi pangkat yang bawah 2 sama dengan 3 pangkat 5 kurangi 2 3. Terus contoh yang C, 4 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Ini juga sama, berarti 4 pangkat 3 dikurangi 5. Bu, nanti hasilnya negatif, ya tidak apa-apa, nanti ada sifat yang bisa merubah dari pangkat negatif ke pangkat positif. Sekarang ini tulis apa adanya dulu, sama dengan 4 pangkat 3 min 5 berapa? Min 2. Ini dibiarkan, nanti kita ubah setelah belajar sifat yang merubah pangkat positif jadi negatif atau mengubah pangkat negatif jadi positif. Kita lanjut untuk contoh yang D. 3 pangkat 5 dikali A pangkat 6 per 3 pangkat 2 dikali A pangkat 4. Cara ngitungnya bagaimana? Caranya adalah dikelompokkan bilangan pokok yang sama. 3 dengan 3, A dengan A. Pembagian pangkatnya dikurang, betul. 3 pangkat 5 dikurangi berapa? 2 dikali A pangkat 6 dikurangi berapa? Ini pangkat yang bawah 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 5 kurangi 2 3 dikali A pangkat 6 kurangi 4 adalah 2. Paham? Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sehingga pangkatnya dikalikan. A pangkat M dikali N. Kalau seperti ini pangkatnya dikalikan. Berarti untuk contoh yang A, 5 pangkat 3 pangkat 2 berarti menjadi 5 pangkat 3 dikali 2. Biar tidak bingung, kali terus dikurung ya. Hasilnya berapa? 5 pangkat 3 kali 2, 6. Kemudian untuk contoh yang B, 2 pangkat 3 dikali A pangkat 2 pangkat 4 per 4. Nah, ini bentuk yang campuran. Caranya bagaimana? Ingat, bisa dihitung ketika bilangan pokoknya sama. Ini ada 4, ini ada 2. Bisakah 4 diubah ke dalam bentuk 2 pangkat? Bisa ya. Berapa? 4 berubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga di sini 2 pangkat 3 dikali A pangkat yang ini pangkatnya diapakan? Dikali. 2 dikali 4 per 4 berubah jadi apa tadi? Jadi 2 pangkat 2. Sehingga di sini yang ini bisa naik ke atas ya, disatukan dengan yang ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama aja dengan 2 pangkat pembagian pangkatnya dikurang 3 min 2. Sesuai pangkatnya ya. Kemudian dikali A pangkat 2 kali 4 8. Sehingga hasilnya 3 kurangi 2 1 ya. 1 tidak usah ditulis, tidak apa. 2 kali A pangkat 8. Selesai. Paham ya? Contoh yang terakhir untuk sifat yang ketiga, 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ini kan tidak bisa disatukan. Nah, bisa disatukan ketika bilangan pokoknya sama. Berarti 8 harus dirubah dalam bentuk 2 pangkat. Bisa apa tidak? Oh, ternyata bisa. 8 berubah jadi berapa? Berubah jadi 2 pangkat 3, tapi di sini dipangkatkan dengan 2. Jadi ditaruh di luar ini untuk mewakili 8-nya. Yang ini 8-nya. Dibagi 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? Dihitung dulu. 2 pangkat 3 pangkatkan 2. Pangkatnya diapakan? Dikali. 3 kali 2. Dibagi 2 pangkat 2. Kemudian sama dengan ini berapa? 2 pangkat 3 kali 2 6.
dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat. Nah, pembagian pangkatnya dikurangi bisa berlaku ketika bilangan pokoknya sama. Ini sudah sama-sama 2 ya. Berarti pangkatnya 6 dikurang 2, hasilnya 2 pangkat 6 kurangi 2, 4. Paham ya sampai sini? Kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu A kali B pangkat M menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sebenarnya di sini ada pangkat 1 ya. Kita masuk ke contohnya yang A. 3B pangkat 2 berarti berubah jadi 3 pangkat 2 dikali B pangkat 2. Ini kan 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Kemudian yang B, 3 pangkat 2 kali B pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Berarti ini 3 pangkat 2 dikali 4 sesuai pangkatnya, dikali lagi B pangkat 3 dikali 4. Sehingga hasilnya 3 pangkat 2 kali 4, 8 dikali B pangkat 3 kali 4, 12. Untuk yang C, 2A kuadrat B dipangkatkan 3. Ini pun sama, masing-masing pangkatkan 3. Karena ini tidak ada pangkatnya, tidak ditulis, otomatis di sini ada pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 kali 3, 3. A pangkat, ini ada pangkatnya 2 dikali pangkat yang ini 3. Kemudian B pangkat, di sini pangkat 1 ya kalau tidak ditulis, dikali 3, berarti sini 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 kali A pangkat 2 kali 3, 6 dikali B pangkat 3. Lanjut ke sifat yang kelima, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh 0. Untuk soal yang pertama, untuk contoh yang pertama, 3 pangkat 0 berapa? Bilangan berapapun, untuk sifat yang kelima, bilangan berapapun, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya itu pasti 1. 11 pangkat 0 berapa? Ya 1. 1000 pangkat 0. Punya kalau sudah pangkatnya 0, sudah tidak perlu berpikir lagi, pasti jawabannya 1. 1 juta pangkat 0, ya 1 triliun pangkat 0. Sifat yang ke-6 dan ke-7 ini sama ya, jadi saya satukan. Untuk A pangkat min N sama dengan tadinya pangkatnya positif. Ini di sini sebenarnya per 1. Sehingga untuk mengubah ini menjadi pangkatnya positif, sama kalian dipindah ke bawah, tukeran tempat dibalik sehingga menjadi 1 per A pangkat N. Kemudian yang B, yang ketujuh juga sama, A pangkat N sama dengan, mau diubah jadi pangkat negatif, kalau tadinya positif maka dipindah ke bawah, 1 per A pangkat min N. Lebih paham lihat contoh. Nah, 2 min 3 ini kan sebenarnya per 1. Di sebelahnya angka 2, di sini tuh ada angka 1 sebenarnya, cuma tidak ditulis. Sehingga ketika 2 pangkat min 3 nya kita pindah ke bawah, maka di atas tinggal 1, di bawah menjadi 2 pangkat 3, berubah jadi positif. Kemudian untuk yang B, ingin merubah ini menjadi negatif, bagaimana? Pindah ke bawah, 1 per 3 pangkat min 2. Kemudian untuk yang C, 2 pangkat min 3 dikali A pangkat 2 per A. Nah, ini ada yang negatif, lalu ini ada yang bilangan pokoknya sama, punya pasangan ini. Berarti bisa kita gabung. Yang ini A nya pindah ke atas, 2 pangkat min 3 nya dipindah ke bawah supaya hasilnya positif. Sehingga di sini tinggal satu-satu boleh deh biar tidak bingung. 2 pangkat min 3 dikali
A pangkat, pembagian pangkatnya dikurang. Kalau tidak ada tulisan pangkat berarti di sini berapa tadi? 1. A pangkat 2 min 1 sama dengan 2 pangkat min 3 kali 2 min 1 berapa? 1. Tidak ditulis, tidak apa-apa. Sama dengan, nah ini pangkatnya masih negatif, kita pindah ke bawah supaya positif. Ini kan ada A, berarti di atas tinggal A per 2 pangkat 3. Kemudian untuk sifat yang terakhir yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, yang di dalam dibagi dengan yang di luar, M dibagi N. Jangan sampai kebalik ya. Ini hanya syarat ya, A-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena kan nggak ada akar negatif. Akar min 2 berapa? Kan tidak ada. Akar min 4 berapa? Kan tidak ada. Jadi syaratnya harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Kita lihat untuk contoh yang A. Untuk contoh yang A, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, mau diubah dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk pangkat, berarti akar 3 akan berubah jadi berapa? Akan berubah jadi 3 pangkat. Ini kalau tidak ada pangkatnya berarti 1 ya. 1 per 2. Kemudian untuk yang B, itu menjadi 2 pangkat 4 per 3. Ini akar, kalau tidak ada angka di sini berarti per 2 otomatis. Tapi kalau ada angka seperti ini berarti menyesuaikan angkanya 4 per 3. Thanks for watching.